Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah taklim insyaallah yang pertama setelah kita melalui bulan Ramadan. Dan wajib bagi kita untuk bersyukur setelah Allah memberikan kemudahan kepada kita beribadah di bulan Ramadan dengan lelah, dan mungkin sebagian lelah masih terasa. Kemudian Allah SWT mudahkan kita untuk kembali beramal saleh, karena kewajiban beribadah itu terus berjalan walaupun telah lewat bulan Ramadan. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah terus hidup, tidak berakhir, terus ada. Adapun yang beribadah kepada Ramadan, Ramadan telah berakhir. Jadi beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ramadan. Jadi memang syukur ini menuntut kita untuk menjaga amal saleh. Seperti tatkala Rasulullah SAW diberi kemampuan sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, Aisyah bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau kerjakan yang demikian ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang terlewat dan akan datang. Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak suka kalau dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur? Jadi dengan ibadah yang diterima oleh Allah SWT, ibadah yang sungguh-sungguh, kemudian bentuk syukurnya adalah ibadah berikutnya. Bentuk syukurnya adalah ibadah berikutnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena memang iman itu cuma terbagi menjadi dua, separuh sabar, separuh syukur. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan bahas istiqomah setelah bulan Ramadan. Istiqomah. Allah SWT mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Nuzulan min ghafurir rahim." Dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Ramadan, ya kan? Kalau yang beribadah Ramadan, selesai Ramadan maka selesai ibadah, kembali seperti semula, ya. Seperti semula. Ya orang sholat, ya macam-macam. Jangan seperti itu ya. Jangan. Beribadah kepada Allah, ya, bukan kepada Ramadan.
Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah itu ya terus-menerus dalam beribadah kepada Allah. Ya, tegak, ya, istimrar. Maka Allah akan memberikan fasilitas, akan memberikan ya kekuatan, pertolongan. Di antaranya apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat. Diturunkan kepada mereka apa? Malaikat. Sebenarnya secara umum ini cuman ada hal yang lebih khusus diturunkannya malaikat, yaitu di waktu syiddah, di waktu genting. Waktu genting ya diantaranya tatkala dicabutnya nyawa. Ini kan genting karena mau ganti alam. Tetapi di luar itu pun Allah akan turunkan malaikat, karena aslinya kita itu lemah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bahasa Jawanya itu blegedrik. Ya. Bahasanya itu blegedrik. Di sini blegedrik apa? Ibu saya sering mengatakan blegedrik gitu. Tapi tatkala saya di Jogja bilang blegedrik, orang Jogja tertawa gitu. Iya. Di sini blegedrik itu artinya apa? Apa? Ledeng. Orang jadi lah ya. Ledeng itu, blegedrik gitu. Jadi ibaratnya kalau orang Makassar bilangnya gini, gitu. Merasa berat terus akhirnya gitu. Itu bahasa Makassar. Tapi kemudian dikuatkan oleh malaikat. Wis ngaji bela, ngaji bela. Orang ngaji ya kayak ngaji ya kayak. Akhirnya berangkat gitu. Saya aja telepon Afrendika udah nampora gitu. Blegedrek juga gitu. Kuatlah iman ya Allah, kuatlah iman ya Allah. Nah, ini biasanya berangkat naik motor harus nggak apa-apa lah. Itu. Ini fasilitas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat genting itu khusus ya. Seperti tadi ya, mau mati mungkin dalam peperangan, dalam kesusahan, terhimpit. Nah, disitulah turun malaikat membantu menolong. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian malaikat itu mengatakan bagaimana Allah takhafu. Bis ora usah wedi pada perkara yang akan kalian hadapi. Jangan takut nih. Ya, menguatkan ya. Wala tahzanu. Jadi untuk masalah yang ada di depan kamu tidak usah takut. Jadi memang kebanyakan orang itu mundur dari beramal karena takut. Wala tahzanu, tidak usah sedih dari perkara yang ditinggalkan. Jadi syaitan memang suka menakut-nakuti depan dan belakang. Nah, maka depan belakang diingatkan oleh malaikat. Wa abshiru bil jannah. Sudahlah, kalau kamu beramal soleh dan kamu istiqomah, yang akan kamu raih itu surga. Ya. Saya tadi khutbah membawakan satu hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan la yashba'al mu'min al-khaira hatta muntahahu al-jannah. Riwayat Tirmidzi. Rasulullah mengatakan seorang muslim itu tidak akan pernah kenyang dari kebaikan. Jadi kaum muslimin sing wis ngaji mesti kepengen ngaji maning, mesti gitu, meningkat. Ya, kayak saya sendiri masih pengen ngaji lagi ya, asal nggak ada halangan, tanggung jawab, ada kesempatan saya ngaji lagi. Ngaji di Mekah atau di Madinah ya, ingin pokoknya. Nah, itu sudah menjadi ciri daripada orang beriman. Tidak akan pernah kenyang berbuat baik. Tidak akan pernah kenyang. Ya. Sampai puncaknya adalah surga. Jadi kalau belum meninggal dunia ya nggak akan
mau berhenti berbuat baik kecuali kalau sudah masuk surga. Maka diberitahukan orang-orang yang istiqomah wa absyiru bil jannah, dengan surga. Ya nanti akan ada saat-saat mungkin di mana kita sedang sakit, sedang terkulai, kita pinginnya ngaji, kita pinginnya baca Quran, kita pinginnya beramal soleh. Ya, makanya yang paling berat bagi orang beriman kan dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari taklim. Hatinya sedih gitu. Ya, makanya kalau orang sudah biasa ngaji, nggak ngaji, sedih. Orang sudah biasa sholat, nggak sholat, sedih. Ya, kapan sedihnya itu hilang? Tatkala, ya misalnya orang yang biasa sholat, nggak sholat sedih. Kapan sedih hilang? Ya kalau sudah kadang nggak sholat, kadang nggak sholat, orang terus sering nggak sholat, akhirnya sedihnya hilang. Akhirnya nggak ada rasa sedih tidak sholat, bahkan benci melihat orang yang sholat. Diganti rasa, gitu loh. Ya, mati rasa. Makanya udah jadi orang beriman, istiqomah. Ya, jadi orang beriman apa? Istiqomah. Ala takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang memang surga itu telah disediakan buat kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami adalah pembela, penolong bagi kalian dalam kehidupan dunia ini. Ya, jadi Allah adalah penolong, pembela bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang istiqomah. Saya minum ya. Hafan sebelah. Jadi Allah yang akan menolong. Maka apabila seseorang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, jadi manusia itu punya selera, Allah punya kehendak. Seleranya manusia ya seperti manusia. Tatkala dia mengikuti kehendaknya Allah, manusia benci. Sehingga tatkala manusia benci, manusia nyora arep ngurusi kowe. Nah, gitu lah. Putu-putu kowe. Ya. Sendubuk patuk sanyari bumi, ya. Ilang-ilangan dok siji, gitu ya, gitu. Sana, kowe. Ya kan? Tatkala dilepaskan seperti itu, Allah yang akan menjamin dia. Justru Allah menjamin dia karena dia datangnya kepada Allah, Allah yang menjamin. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Allah mengatakan kami adalah pelindung dan pembela kalian dalam kehidupan dunia ini. Dibela, ditolong. Makanya orang-orang yang benar-benar soleh, benar-benar baik, secara umum hidupnya itu nggak ada yang jadi gelandangan. Mesti ya ada aja kecukupan rezeki dan kebaikan apa? Hidup. Yang jadi gelandangan biasanya karena memang tidak beribadah kepada Allah. Kalau jadi beribadah kepada Allah, rajin ngaji, jadi gelandangan apa enggak? Enggak mungkin. Ya, rajin ngaji, ya, masjid disapu, dipel, orang sing adzan, ya kan? Orang jadi imam dia imam, anak sing adzan dia enggak adzan, enggak imam, ya kan? Terus rajin. Lama-lama orang yang punya masjid suka menggunakan baik. Usaha-usaha ngisor jembatan, ya kan? Ya enggak? Ya, itu tuh mesti sudah. Karena Allah itu yang membelanya gitu. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat lebih lagi ditolong. Karena tidak ada penolong kecuali Allah SWT. Jadi kalau ada gelandangan itu sebenarnya karena nggak mendekat kepada Allah. Kalau mendekat kepada Allah pasti ditolong. Pasti itu. Karena Allah sudah janji. Fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kalian di surga apa yang kalian sukai. Ma tashtahi, apa yang kalian sukai. Anfusukum, dari diri kalian. Yang kita sukai dari diri kita apa? Kita sukanya apa? Kita kira-kira. Coba antum nyari perkara yang paling antum sukai dalam hidup kalian. Apa kira-kira? Istri biasanya ya. Kalau kaum pria biasanya istri atau emas atau rumah atau mobil. Istri lah,
istri yang solehah mesti. Itu dikasih oleh Allah. Ya kan? Di dunia ini ada yang belum beristri, nanti dikasih oleh Allah. Ya kan? Yang lainnya ya kekayaan, kesehatan, ya kan? Pokoknya apa saja dikasih oleh Allah. Tashlai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang ada dan bagi kalian tatkala di surga apa yang kalian pinta. Apa saja. Nuzulan min ghafurur rahim. Ini diturunkan oleh Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Memang untuk bisa istiqomah setelah Ramadan, jalan satu-satunya adalah minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena biasanya habis Ramadan badannya loyo. Ya, loyo atau enggak loyo biasanya loyo, ya kan? Loyo ya. Kenapa ya? Karena tadinya lapar dan sebagainya. Kalau loyo seperti itu termasuk tanda Ramadannya diterima atau ditolak ya? Jadi ciri-ciri ibadah Ramadan kita diterima, ibadahnya semangat, dadanya lapang, ya, ibadahnya meningkat. Itu ciri-ciri ibadah Ramadan kita ditolak, ibadahnya loyo gitu. Kita kira-kira ibadahnya diterima apa ditolak ya? Badannya loyo nggak loyo nih? Jadi dibahas memang ciri-ciri diterimanya amalan sebagian disebutkan. Ditolak juga sebagian disebutkan tadi sekilas. Nanti kita akan bahas insya Allah. Tetapi kemudian para ulama menjelaskan loyonya badan setelah ibadah Ramadan itu tidak menunjukkan ya ibadah Ramadannya ditolak. Kenapa? Karena mungkin badan loyo, tapi semangat membara, ya kan? Semangat masih apa? Membara. Kan di situ bisa dibedakan antara badan loyo dengan semangat yang nggak loyo, gitu. Padahal yang paling penting adalah semangat tadi, jiwa loh. Kalau loyo kan badan. Nah ini berarti yang ciri-ciri ibadah Ramadan tidak diterima, jiwanya yang loyo. Walaupun mungkin badannya kuat. Makanya banyak orang-orang yang tidak berhasil di bulan Ramadan, ada yang medot, ada yang ini, ada yang itu. Ya, badannya kuat-kuat. Tapi semangatnya apa? Loyo. Yang ibadah Ramadannya diterima, badannya loyo-loyo. Tapi semangat di dalam hatinya tidak loyo. Ya, semoga kita termasuk golongan tersebut ya. Buktinya hujan berangkat, ya kan? Nah, hujan berangkat, alhamdulillah. Alhamdulillah, a'azani wa a'azakumullah. Tadi minta tolong kepada Allah agar kita istiqomah. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah artinya sungguh-sungguh memang berusaha. Untuk bisa istiqomah pas Ramadan itu berusaha, mujahadah. Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh berjuang. Berjuang artinya ya jadi awaknya si loyo gitu. Kayak mau tahajud kan berat loh. Remek isi bahasa Jawa ini kayak remek. Ya. Naik bahasa Sunda ini mungkin repah. Merenungah. Ya Allah gitu. Ampun. Makanya tatkala kita tidak bisa tahajud, tatkala bangun malam, kita duduk. Ya, kita berdoa. Ya, kita doa. Walaupun tidak wudhu, tidak sholat, kita duduk sempatkan untuk berdoa.
Dan dijelaskan oleh seorang ulama termasuk doa yang mustajabah adalah tatkala bangun tidur dan sambil mengucapkan wajah. Ya kita doa kepada Allah. Ya, karena kadang badannya remek tadi. Sudah doa istighfar, udah tidur. Nunggu subuh. Tapi kalau bisa ya menyat wudu. Nah, itu namanya apa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Berarti di sini sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik, artinya berarti Allah menguatkan. Berarti artinya di sini adalah ta'yid wa nasr. Ya, ta'yid wa nasr, dikuatkan dan ditolong. Ya, itu ada pembahasan ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama hambanya. Jadi memang aslinya seperti tadi yang dikatakan, cuma dikuatkan. Hari ada orang yang istiqomah, ada yang mati syahid, ada orang yang itu begitu, memang Allah sendiri yang menjaga terus begitu, sehingga agama Allah terjaga sampai detik ini. Padahal ya cara memadamkan agama Allah itu luar biasa, ya kan? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah, akan tetapi Allah menyembuhkan cahayanya walaupun orang musyrik tidak suka. Ya, apalagi komentar-komentar orang ya, dengan ditemukannya internet itu adalah ya kehancuran Islam. Dan kayaknya memang benar itu. Kehancuran Islam itu waduh ngeri banget ya dengan adanya apa? Internet kayak gitu. Jadi ya Allah begitu. Tapi bersamaan dengan itu tetap ada orang yang berjuang coba menghidupkan. Ya akhirnya mau hancur jadi ya bertahan di situ. Masya Allah, terjadi perlawanan. Ya terjadi apa? Perlawanan. Berarti di sini apa? Bermujahadah tatkala kita ingin tetap istiqomah ya di bulan setelah Ramadan, di Syawal. Ilhadirin azani wa azakumullah. Ada hal yang penting ya di bulan Syawal ini yang perlu kita pelajari. Ya, kalau masalah puasa 6 hari di bulan Syawal udah pada tahu semuanya insyaallah. Ya. Hadisnya kalau nggak salah Abu Hurairah wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana thumma adba'ahu sittan min Syawal kana yasumud dahr. Hadisnya sudah hafal semua ini ya? Hafal semua. Pak Nur pun hafal, Pak Nur? Dan jadi nggak apal mungan dan kelalen gitu. Dan jadi nggak pun apal insyaallah mau mandan kelalen gitu nih. Jadi Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, itu seperti puasa setahun. Tuh. Nah ini yang belum nyawal, ini nyawal nyicil ya. Apa udah selesai semua ini? Saya belum selesai ini karena ada urusan terus. Kemarin saya safar ke Bandung ya, malah puasa ya. Kalau nggak kayak gitu nanti repot, nggak ada selesainya urusan ya. Tapi alhamdulillah selama itu dapat terus ya, alhamdulillah, moga-moga kita dapat ya. Kita mohon lah ya kepada Allah. Tapi biasanya ibu-ibu nggak dapat loh, bulan Syawal itu biasanya ibu-ibu tuh, ibu-ibu akhwat-akhwat nggak dapat. Pertanyaan yang paling muncul biasanya, ini nyarutan puasa dulu atau Syawal dulu gitu. Ya Allah, jangan dipikirlah kalau mau puasa Syawal, mau nyarutan kayak gitu. Pun dadak mikir, yang penting kan puasa di situ, gitu loh. Kalau misalnya utangnya selesai kan masih ada beberapa hari kan, tinggal Syawal kayak gitu. Atau misalnya Syawal dulu nanti tinggal nyarutang. Kalau pikirannya macam-macam ya Syawal yang nggak dapat nyarutangnya juga terlambat, itu biasa. Biasa sudah. Ras terkuat katanya ya.
Pas terkuat malah puasa Syawalnya kadang sebenarnya nggak terkuat loh, perlemah sebenarnya. Cuman karena lemah, jadi seakan-akan apa? Kuat. Loh kok bisa begitu? Ya kan yang rajin, wah, ya kan teman ya kan? Itu karena emosionalnya. Oh, karena begitu akhirnya dianggap kuat. Sebenarnya bukan kuat, lemah. Cuman kan laki-laki yang berakal menghormati dan menjaga. Sampai akhirnya muncul ras terkuat gitu ya. Sebenarnya nggak terkuat. Yang terkuat tetap laki-laki. Tetap laki-laki. Dalilnya banyak lah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Banyak sekali dalil-dalilnya. Jadi laki-laki memang dibikin kuat, tapi bebannya berat. Nggak hamil, nggak nyusui, ya. Tapi berat. Sing tiba kang dikambil, lanang apa wadon? Lanang. Sing tabrakan karo truk, lanang apa wadon? Lanang. Sing kapal lain jempalik, tenggelam, lanang apa wadon? Lanang, ya kan? Sing perang, lanang. Sing rajan Lombok, pesone tiba, wadon, ya kan? Sing kecepatan lengah, wadon, gitu. Udah gitu deh. Memang hamil, nyusui, tapi udah decide. Makanya laki-laki jadilah laki-laki, kuat menahan derita. Maka sayangilah kaum laki-laki. Di balik kekuatannya ada deritanya. Ya. Di balik kekuatannya ada apa? Deritanya. Makanya yang paling cepat mati biasanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bener laki-laki. Malas aku dulu ngeri sosok laki-laki jadi malas, ya Allah, wong melasi gitu ya. Sing ngarep melas dari wong lanang siapa? Diterima gitu kata si Tomai, ya Allah. Makanya kalau ngomai suami tidak syar'i yang marah itu malaikat. Ya, malaikat ya. Makanya apabila ya seorang istri tidur dalam keadaan suaminya marah, maka dilaknat oleh malaikat dari malam sampai pagi. Biasanya laki-laki marah itu karena apa? Ya karena hajat sama istri. Istrinya alasannya capek gitu kan. Akhirnya lakinya mutung. Wah, yang ternyata malaikat itu yang mutung. Memang penting banget belajar kayak gini-gini ya. Penting banget. Ya, penting banget. Makanya ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim, suaminya jihad. Pas jihad, anaknya sakit. Pas pulang ditanya, gimana anak kita? Ya alhamdulillah keadaan anak kita dalam keadaan baik gitu kan. Ya karena baik ya sudah, lama nggak ketemu kan. Menunaikan hajat. Nah setelah hajatnya sudah tertunai, pusingnya hilang, stresnya hilang, baru cerita. Tapi wanita yang seperti ini kan jarang. Yang umumnya ya Ramadan anaknya mati dan sebagainya, ya kan? Kayak nenek mumet ditambah mumet, ya Allah. Kesel-kesel kon mumet maninga. Ini nih, cerdas ini. Makanya jadi riwayat. Yang seperti ini ada, tapi jarang. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Jadi di bulan Syawal ini yang terpenting adalah kekhawatiran, ketakutan amalan kita tidak diterima. Tuh, beti maras. Ya kan? Masih ingat taklim kita yang dulu? Para salaf sebelum 6 bulan sebelum masuk Ramadan berdoa ya untuk sampai kepada Ramadan. Di 3 bulan itu biasanya orang sudah mulai tuh doa tuh secara umum nih. Ya walaupun itu bukan doanya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya kan? Wa ballighna Ramadan. Padahal dari ini. Nah setelah Ramadan ini 6 bulan mereka berdoa agar Ramadannya diterima. Kita sudah berdoa belum agar Ramadan kita diterima? Mereka berdoa selama 6 bulan loh. Bukan hanya tatkala rambung takbiran taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kan berdoa. Jadi ketakutan ibadah Ramadannya tidak diterima. Makanya mereka
melakukan ilhah. Melakukan apa? Ilhah. Bunate mireng ilhah. Ilhah bunate mireng apa dereng? Dereng nggih. Artinya apa kira-kira nih? Artinya ilhah itu merengek. Merengek itu ya misalnya Pak jaluk misalnya bapak kayak tukok bakso Pak. Orang ada duit, jaluk terus jaluk terus, nangis, guling dan sebagainya. Janjinya orang ada duit, anaknya mukur 10.000. Kie bembar nggo tuku batu jamnya wis mati. Tapi kue ngerengek bayi wis ora apa-apanya gitu. Akhirnya dikasih karena apa? Merengek. Ilhah. Itu merengek. Dan yang lebih ya luar biasa, yang merengek ini bukan kelas kayak kita. Yang amalannya maksudnya bukan kayak kelas kita, bukan. Justru mereka-mereka yang amalannya sangat luar biasa. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya ingat aja lah perjalanan Ibrahim kayak apa. Intinya amalannya besar. Sampai di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Allah mengatakan wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ingatlah peristiwa dari perjalanan perjuangan Ibrahim. Membangun apa ya kira-kira ya? Ka'bah. Bukan bangun pulau, ya kan? Bangun pulau kelihatannya hebat, tapi tetap hebat membangun Ka'bah. Karena ini nanti buat kiblat. Dan waktu itu nggak ada kehidupan di situ. Dan tempatnya juga Allah yang menentukan. Masya Allah. Luar biasa ini kalau bukan karena keimanan. Jadi tidak melihat, sebatas yang saya ketahui, tidak melihat prospek. Tidak melihat apa? Prospek. Tapi melihat apa? Iman. Ngomorana ngomongnya kok. Liwang liwung. Orang nawunge, orang nawite. Gara ada prospek kan golek sing ana kalime ana apa? Ya anak kalime, anak wite, anak buah-buahnya, ya kan? Antum kalau bikin rumah kira-kira yang ada airnya atau yang sama sekali nggak ada airnya coba? Antum mau bikin rumah loh, yang nggak ada tetangganya sama sekali coba? Antum mau bikin rumah kayak gitu? Enggak lah, nggak ada orangnya coba, nggak ada semuanya coba. Ini luar biasa loh, makanya agama ini memang datangnya dari Allah, bukan dari kita. Sehingga peristiwa ini peristiwa yang sangat besar. Dan Allah mengatakan, ingatlah peristiwa tatkala Ibrahim membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah, memang kisah-kisah para nabi ini mengharu biru dan luar biasa. Gawe perahu nang kuring ya wajar. Gawe perahu nang Cilacap ya wajar. Karena memang orang bikin perahu ya nang pesisir. Tapi kalau jauh dari pesisir, tidak ada hujan, kok gawe perahu? Nyeleneh apa tidak nyeleneh? Nyeleneh. Tapi dilakukan karena perintah Allah. Siapa ya? Nabi Nuh, ya kan? Itulah memang begitu besar. Maka di sini diingatkan peristiwa tatkala membangun Ka'bah bersama Ismail berdua coba. Ini bangun ini berapa tukangnya coba? Ka'bah kan kurang lebih gedenya segini ya kan? Gimana? Iya kan? Tukangnya berapa ini? Banyak ya. Nabi Ibrahim segede ini zaman dulu nggak ada apa-apa, berapa orang? 2, ya kan? Hebat atau nggak hebat jadinya? Hebat. Nggak ada tetangga, nggak ada truk, nggak ada yang lainnya. Benar itu wa Ismail dan juga Ismail. Setelah melakukan itu semuanya dan itu amalan besar, apa yang mereka lakukan? Tinggal merengek. Merengek doa terus kepada Allah, doa terus sambil menangis. Siapakah di antara kita yang doa belum menangis? Ini harus latihan menangis, gitu. Latihan gitu. Ada yang di antara kita yang doanya belum menangis, ada nggak kira-kira? Apa sudah nangis semuanya? Latihan lah. Dong latihan, biar kuat. Dong nangis ya, harus. Jangan sedih, takut kepada Allah. Manusia itu sedih, nangis, tapi ini takut kepada Allah loh.
Sekarang pertanyaannya, kekurangan Ibrahim itu apa? Kan nggak ada dia orang hebat, kuat dan sebagainya. Tapi bertalian dengan ibadah kepada Allah, dia nangis gitu loh. Memang kekuatan Allah ini penting dibangun di setiap individu, sehingga kita nggak merasa susah hidup. Kenapa susah hidup? Karena keimanan menipis. Nah ini yang belum bisa nangis, latihan nangis. Latihan apa? Nangis. Tapi insya Allah yang di sini sih kalau ibadah semuanya menangis, insya Allah. Nggih mboten? Nggih insya Allah. Adapun yang nggak menangis ya kita nggak tahu. Latihan. Apa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Makanya kalau habis selesai takbiran kan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Begitu. Saling mendoakan karena terharu gitu. Selesai dari program berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan program berat. Malamnya suruh traweh, paginya suruh lapar, berdoa, nggak boleh marah, nggak boleh dusta, suruh sodakoh, ya kan? Berat tuh. Nah, selesai baru mohon kepada Allah. Sebagaimana tadi dikatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti di bulan Syawal ini banyak tadi doa ibadah kita diterima. Pas tahajud, pas ya, waktu-waktu mustajabah, ya pas lagi kita naik motor kan pakai helm kan? Pakai helm enak itu kalau naik motor pakai helm yang hitam tuh. Enaknya apa? Kita dermemel orana sing weruh. Mripate mrebes mili orana sing weruh. Tapi ngeruk keton jajal, dermemel kalau merebus mili. Oh, kae. Ya kan, gara-gara ngaji nang Purwogondo dadi kaya kae. Anyaran ke. Obatnya urung ditebus ke, ya kan. Itu, tapi kan alhamdulillah ada helm loh zaman sekarang ini kan. Ada masker, wis dermemel ya Allah. Saat-saat yang indah justru tatkala kita naik motor itu sedih kepada Allah. Ya, sedih ya Allah. Jadi sedihnya itu bukan karena maaf ya, ini juga sedih ya. Dibuka dompetnya kok isinya gambar monyet. Ya sedih sih. Tapi kan ada sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih panjang itu tadi loh. Masalah ibadah. Siapa sih manusiawi lah dibuka kalau dompetnya gambar monyet, ya kan? Sekarang sudah nggak ada ya. Nggak ada, zaman dulu tuh. Nah, apa misalnya dibuka gambarnya orang bawa benduk, ya kan? Nah, kalau gambar cengkeh mah lumayan, ya kan? Atau orang pakai peci, ini gambar benduk melulu nih, ya kan? Bensinnya diganti air nggak bisa lagi, duitnya tinggal gambar benduk lagi, ya Allah. Wajar, tapi jangan itu yang membuat kita sedih. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Janjane ora pas lah. Pas lah. Sing arep ditampa apa? Itu kan orang-orang yang berjuang loh. Ibaratnya digembleng, dibanting, diluku, di apa gitu loh. Makanya orang-orang habis Ramadan kan loyo loh. Makan kurang, tidur kurang dan sebagainya gitu loh. Ya makanya kan kata gitu jadi ada, jadi kebiasaan, itu jadi doa. Kalau secara asalnya sih memang tadi nggak boleh, tapi ya semoga itu sebagai dakwah menguatkan begitu, kayak gitu loh. Tapi secara asalnya lah wong ora kerja masa bayaran kan gitu. Ya kan, bahasa mudahnya kayak gini loh, ya semoga dari bayarannya akeh gitu kan. Setelah kerja lembur loh, tapi direknya orang kerja, apa sebagai bayarannya kayak lembur kan nggak ketemu kan nggak ketemu loh. Tapi itu karena sudah menjadi adat dan menjadi ya udahlah nggak apa-apa lah. Semoga ya dari amalan ya penghormatan, selamat begitu jadinya. Dan kadang orang yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum juga nggak tahu kandungan maknanya, cuman gloyor ya kan. Lawyer aja. Padahal ini perkara besar.
Kita lanjutkan lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Tadi contoh satu Nabiullah Ibrahim. Ada contoh lagi yaitu tentang ya tentang istrinya Imran. Ya, yang bernazar anaknya yang ada dalam kandungan itu nantinya tidak akan dibebani apapun perkara dunia. Karena yang namanya manusia punya anak, harapannya gergede ya nek zaman gemien ngirimi wesel. Gimana? Putrane wis TF apa urung nek sih TF. Wis alhamdulillah nang di sini nang Jepang. Oh, seneng ya kan? Itu udah itu secara umum begitu. Tapi kalau anaknya soleha jadi dai jadi apa? Kalau ora tahu TF ya seneng sih alhamdulillah merasa rata TF mumet terus ya kayak gitu. Nah di sini ada keutamaan yang sangat besar tatkala si istrinya Imran ini mandul, wa mraati aqira, dan istriku adalah mandul, nggak bisa hamil, dan suaminya sudah sepuh. Jadi memang ada wanita yang mandul secara hukum syar'i dari kehendak Allah. Ya wajarlah, ada yang subur, berarti ada yang mandul. Ada awan, anak bengi, anak sehat, anak sakit, anak lanang, anak wadon, anak nikmat, anak sengsara gitu. Berpasangan. Nah ini istrinya mandul, suaminya sepuh. Udah mandul, suaminya sepuh, gimana mau punya anak? Tapi karena saking pengen punya anak, berjuang, Allah kabulkan. Ya api, ya takdirnya panas. Tapi dalam keadaan tertentu, api dingin pada Ibrahim. Orang yang nggak bisa hamil, ya takdirnya nggak bisa hamil. Tapi Allah selisih kehendaknya dengan bisa hamil. Akhirnya dia bernazar kepada Allah. Dan Allah mengatakan, "Idz qalat Imran," ya, dan ingatlah tatkala istri Imran mengatakan, "Rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara." Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar untukmu, apa yang ada di perutku ini nanti kalau lahir tidak akan tak suruh apa-apa dari perkara dunia. Di suara bakalan, ya, karena tempat saya itu kan ada panen padi. Nah, ada panen padi, orang yang ikut panen tapi dapat hasilnya namanya ngaseg. Ya, orang bakalan ngaseg, orang bakalan terep bawon apa CPNS misalnya. Memang kehidupan agama dengan kehidupan dunia beda gitu ya. Apa magang nang PT, enggak bakalan. Masya Allah. Makanya ini diabadikan di dalam Al-Quran karena besar ini perkaranya. Menyelisih keumuman manusia. Awislah aku bernazar untukmu ya Allah, apa yang ada di perutku ini nanti merdeka. Karena ini merupakan amalan yang besar dan amalan soleh. Akhirnya dia pun merengek kepada Allah. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku sebagai amal soleh. Jadi kalau orang dimudahkan untuk beramal soleh, jangan gembelengan. Umumnya orang kalau sudah beramal soleh itu gembelengan. Itu sing pinter ya sombong, sing ahli ibadah ya sombong. Itu memang sulit, itu manusia itu harus dilawan. Ya, sing pemberani jihad ya sombong, jangan, nggak boleh. Justru apa, merengek supaya diterima. Karena amal soleh itu kan bukan untuk siapapun, untuk diterima oleh Allah SWT. Dan Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah menerima amalan itu hanyalah dari orang yang bertakwa. Memang harus dikendalikan itu manusia ya, dan itu memang sering terjadi ya. Belum punya ilmu ya biasanya sombong kayak gitu, wajar lah. Tetapi jangan begitu ya. Makanya di sini contoh dari mereka justru mereka, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini merengeknya siapa? Ya, istrinya Imran. Ya, istrinya Imran ya. Lahirlah anak yang namanya Maryam. Maryam gaweane mung ibadah tok, ora gaul karo wong
lanang. Makanya karena ibadat tok diarani Maryam al-Batul. Al-Batul itu nggak nikah, nggak apapun, punya beribadah pada Allah. Ya, sampai bingung itu orang-orang lu, kok buah-buahan ada loh. Ya itulah, memang Allah sekehendak Allah. Ya Maryamu anna laki hadza, ya Maryam ini dari mana? Buah-buahan yang segar, yang indah, yang bagus di luar musim itu ada di Maryam. Aneh kan? Wah, ternyata Allah pun berkehendak memberikan kemuliaan tapi sekaligus ujian, yaitu hamil dengan kehendak Allah, dan ujiannya sampai hari ini, ya kan? Masih ada nggak yang nyembah Nabi Isa? Masih. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan, dituhankan. Masih ada nggak yang mengatakan Nabi Isa anak zina? Masih. Padahal bukan zina, itu kehendak Allah SWT. Itu ujiannya ya Allah, ya Rabbi. Berikutnya alhamdulillah azza wa azakumullah, di sini juga dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, jikalau aku tahu Allah hanya menerima satu amalanku saja, maka lebih aku sukai daripada aku memiliki emas sepenuh bumi. Jadi merengeknya mereka itu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, jikalau satu amalannya diterima, satu saja diterima, ya, itu lebih dicintai daripada dia memiliki emas sepenuh bumi. Misalnya ada orang haji 70 kali, yang saya ketemu langsung 27 kali. Alhamdulillah, dia jawabnya bener gitu. Dia jawabnya bener, seneng ya bisa haji 27 kali. Dia jawabnya, ya nggak tahu mana yang diterima gitu. Tapi kalau dia bilang alhamdulillah ya, ini malah bahaya nih. Hati-hati ya kan, hati-hati. Saya sendiri ya berdoa kepada Allah ya, marahi ngaji, dakwah gitu ya, semoga diterima lah, semoga diterima kan, karena ini kan amal soleh dan itu berat. Tapi kalau gembeleng kan berbahaya, memang ujung-ujungnya tetap intinya pahala. Makanya jangan sampai kita itu terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Misalnya santrinya oke, mambek, santrine orana loyo ya kan, sing ngaji akeh semangat, sing ngaji orang mangkat blekitrik, jangan, nggak ngaruh, tetap jangan terpengaruh. Ini hubungannya dengan iman, dan memang Allah berkehendak begitu, ya, Allah berkehendak begitu, ya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di antara hal yang akan kita sampaikan di bulan Syawal ini ya, dan semoga kita tetap istiqomah di bulan Ramadan, yaitu tanda-tanda diterimanya amalan. Jadi kalau amalan kita diterima, tanda-tandanya kita semangat ibadahnya itu meningkat. Ya, kayak ibaratnya baterai itu yang ngecas ya. Tingkat keikhlasannya juga Masya Allah ya, keikhlasan, ya, tambah takut kepada Allah, ya, tambah mohon diterimanya amalan, ya, kemudian bersegera beribadah. Ini tanda-tanda amalan ibadah Ramadan kita diterima. Di samping dadanya plong, dadanya apa? Plong, legowo, jembar. Makanya Allah SWT ya melihat nabinya, Nabi Muhammad SAW kan perjuangannya begitu luar biasa. Ya, akhirnya Allah turunkan surat Al-Insyirah ataupun Al-Asyarah. Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Wahai Nabi, bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu? Dadamu isplok. Berarti kan maknanya ibadahnya, perjuangannya diterima. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan telah kami letakkan dari dirimu dosa-dosamu. Karena apa? Bagi orang beriman yang membuat sedih, membuat galau, membuat gabut adalah dosa. Jadi bagi orang beriman yang membuat galau, membuat sedih, membuat gabut adalah dosa. Makanya kalau kita gabut dalam hal maksiat, waduh, hati-hati nih, banyak bertobat. Kenapa nggak ngapal Quran? Kenapa kok bermain terus?
Ya misalnya kalau ibadah lagi gabut, nah ini hati-hati nih. HP-an terus, lagi gabut. Nah, makanya kita hendaknya punya hiburan yang bermanfaat. Hiburan yang bermanfaat kalau menurut saya diantaranya olahraga ringan di rumah kan bisa bertani, berkebun, gitu, bekerja. Kadang bekerja itu juga hiburan, berdagang. Kadang orang nggak begitu butuh duit, ya kan? Lah mau ngapa nyong duit yang mau ngapa? Nah, jadi tetap kerja, tetap dodol, go hiburan. Ya, nyari hiburan yang bermanfaat. Ya. Kayak gitu, olahraga. Hiburan saya olahraga kalau ada kesempatan. Sudah? Wa wada'na anka bizrak allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan ya dadamu, anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah diangkat untukmu penyebutanmu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu ya maka kerjakanlah amalan yang lainnya. Seperti ini sudah Ramadan, ya sudah kita beramal lagi. Itu tanda amalannya diterima. Apabila tanda amalannya tidak diterima, ya dia kembali kepada kejelekan, kembali loyo, ya kembali loyo, malas. Itu tanda-tanda amalannya tidak diterima. Dan yang demikian ini tidak boleh. Karena Allah SWT mengatakan, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kalian seperti wanita-wanita yang sudah menenun kainnya di pagi hari, kemudian di sore hari dia merusaknya. Maksudnya sudah beramal soleh, kemudian tidak dijaga amal soleh tersebut dengan tidak istiqomah. Makanya sebenarnya setelah 1 bulan puasa, 6 hari di bulan Syawal, janjane enteng, tapi akeh sing bolong. Nah, inilah perlu dievaluasi, ya kan? Misalnya di bulan Ramadan kuat membaca Quran ya 30 juz 2 kali, masa di luar Ramadan tidak bisa 30 juz sekali begitu? Itu. Jangan seperti itu. Tahajud ya minimal ya 2 rakaat, 1 witir, ya kan? Berbolong terus tahu itu loyo. Bebeh. Nuruti loyo sih siapa sing ora loyo, ya kan? Iya. Setengah tahun orang tahu tahajud, ya kan? Bahaya ini. Bahaya lah, setengah tahun nggak pernah tahajud loh. Ya. Jadi kalau ada orang nggak tahajud, ya, kata Rasulullah SAW, illa istahwadzahu syaitan, illa istahwadzahu syaitan, kecuali dia telah dihinakan oleh syaitan. Ini yang belum tahajud kayaknya nggak ada ya, semuanya tahajud semuanya kayaknya. Jangan sampai bablas 6 bulan kok nggak tahajud loh, bahaya loh. Entah gimana caranya nih, minum jahe nggak apa-apa lah, atau tidurnya digasikin, jam 8 tidur gitu kan. Siangnya nggak begitu capek. Kalau misalnya gagal tahajud, siangnya jangan terlalu capek, tidurnya juga bangun itu nanti. Sudah. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Si fulan tadinya qiyamul lail, ya baca Quran, tahajud gitu, qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail, setelah Ramadan berlalu tidak qiyamul lail. Ramadan taraweh, baca Quran. Lepas Ramadan orang tahajud, orang baca Al-Quran. Itu kalau nggak ada udzur tercela, loyo. Tapi insya Allah yang di sini nggak loyo ya, insya Allah. Ini saja yang bisa kita pelajari. Ya hanyalah kepada Allah kita mohon pertolongan, kemudahan. Kita sebagai hambanya diberkahkan rezekinya, dilancarkan ya usaha yang baik. Ini saja. Apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan, al'afu minkum. Ini saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.